Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman yang saya hormati Bapak Andi sebagai dosen matkul Diskursus Analisis Interrelation. Saya Muhammad Amiruddin dan teman saya Arsal ingin mempresentasikan materi pada malam saat ini, yaitu berkenaan dengan prisma makna konteks budaya, ideologi, dan praktik penerjemahan seperti itu. Ya, bisa dimulai teman. Runtuhnya mitos penerjemahan netral ya. Ya, di sini ada dua hal yang perlu kita ketahui bersama, bahasanya ada mitos pengalihan bahasa harfiah, kemudian juga ada realitas representasi ulang yang dimensi. Yang pertama berdengaan mitos. Penerjemahannya proses teknis memindahkan kata dari bahasa sumber atau besu ke bahasa sasaran. Sumsi teks sasaran hanyalah cerminan transparansi dari teks sumber seperti itu. Kemudian yang realitas menerjemah adalah proses negosiasi makna yang syarat muatan budaya, kemudian politik dan otavisasi makna yang syarat muatannya budaya, politik, dan kekuasaan. Faktanya, penerjemah tidak pernah berada dalam posisi netral, setiap pilihan kata meninggalkan jejak ideologis. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam penerjemahan itu banyak sekali yang terjadi, bahwasanya penerjemah itu belum tentu mempunyai kredibel karena pasti meninggalkan penerjemah yang sesuatu ataupun posisi yang tidak netral, sehingga dia itu dari aslinya ke penerjemahannya itu kadang tidak sesuai seperti itu. Oke, next. Kemudian 3 lapis dimensi penerjemah. Pertama ada linguistik, ideologis, sementara ada budaya. Linguistik ini dia 1969 mencari ekuivalensi dinamis, efek yang ditimbulkan pada pembaca pesan harus setara dengan pembaca sumber. Namun pada realitanya kadang itu tidak sesuai apa yang dari sumber aslinya ketika sudah dilakukan penerjemahan. Karena di situ posisinya kadang penerjemah ini tidak netral, ada intimidasi, kemudian kekuasaan, politik, dan lain sebagainya. Kemudian ideologi. Ada manipulasi teks tidak pernah lepas dari sistem patronasi, norma, dan dominasi kekuasaan di masyarakat. Nah, ini salah satu menjadi aliran manipulasi yang dimana teks tidak lepas dari sistem yang seperti norma, kemudian didominasi oleh kekuasaan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Kemudian budaya, Susat Basler 2002. Penerjemah sebagai culture transfer, tuntutan kompetensi budaya bukan sekedar kompetensi bahasa. Oke, next. Saya itu juga kekosongan lintas budaya. Menurut Newok 1988, kata-kata universal mudah dialihkan, namun culture specific word menciptakan likunai kekosongan budaya karena tidak ada padanan langsung. Di sini ada 3 ya, ada 3. Yang pertama kekosongan material, kekosongan konseptual, dan kekosongan linguistik. Kekosongan material, objek eksklusif pada suatu budaya, contoh makanan spesifik atau alat tradisional. Sementara kekosongan konseptual, ide atau nilai sosial yang unik, contoh gotong royong dalam bahasa Indonesia, Suzade dalam Portugis, dan Sesat dalam bahasa Jerman. Kemudian kekosongan linguistik. Kekosongan linguistik ini struktur gramatikal atau keberatan yang tidak memiliki ekuvalen. Contoh kompleksitas kata saudara di Indonesia versus brother and sister di Inggris. Oke, next. Kemudian
Teori ideologis, penerjemah sebagai penulis ulang. Ya, kita ketahui bersama teman-teman bahwa penerjemah itu salah satu memang salah satu penulis ulang dari sumber aslinya seperti itu. Sehingga pada hakikatnya penerjemah ini perlu kredibel dan tidak harus menyelewengkan diksi ataupun kata yang betul-betul sumber dari aslinya. Jika tidak dilakukan demikian, maka nanti akan menjadi kontradiksi antara hasil penerjemah dengan sumber yang sesungguhnya seperti itu. Kemudian di sini ada mikro ideologi dan menjadi dua. Yang pertama, sistem patronase. Siapa yang memesan dan menandai terjemahan? Pemerintah, lembaga, dan posisi politik individu sang penerjemah secara sadar maupun tidak sadar. Nah, di sini teman-teman banyak sekali biasanya itu dilakukan oleh penerbit. Karena penerbit itu biasanya kalau misalnya sumbernya itu dari berbahasa asing, maka itu banyak rata-rata yang dilakukan oleh penerbit untuk melakukan penerjemahan. Oke, boleh di next. Kemudian metrik strategi Venoti bergerak menuju siapa? Pilihan antara domestikasi dan organisasi adalah keputusan politik, bukan sekedar teknis. Nah, kalau secara domestik, arah gerak, kenyamanan pembaca, posisi ideologis. Membuat teks kepada pembaca menghapus unsur asing. Nah, dalam domestik ini teman-teman, membuat teks membuat pembaca, namun itu bahasa-bahasa asingnya itu dihapus seperti itu. Kemudian yang membaca sangat lancar, familiar dan terasa alami. Nah, kita sebagai penerjemah biasanya kita itu menggunakan bahasa-bahasa yang familiar, alami dan terasa mudah diingat seperti itu. Dan kemudian cenderung domestik bersiko melakukan asimilasi paksa terhadap budaya sumber. Sedangkan foreignisasi membawa pembaca kepada teks mempertahankan keabsahan asing. Nah, kalau di foreignisasi ini penerjemah itu mempertahankan bahasa asingnya seperti itu. Sementara di domestik itu menghapus bahasa asing. Kemudian menantang kadang canggung mempertahankan anomali budaya. Biasanya kalau budaya barat itu kan tidak sama dengan budaya kita. Sehingga biasanya itu kadang canggung untuk mempertahankan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan apa yang kita. Nah, di sini tuh menjadi anomali ataupun perubahan diksi atau perubahan kosakata yang terjadi dalam penerjemahan. Menghormati keberagaman dan menolak kolonisasi budaya, hegemoni dominan. Nah, di sini juga kita harus menolak kolonisasi karena dia tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di negara kita seperti itu. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arsal. Silakan. Selanjutnya akan saya lanjutkan tentang mengenai teori Skopos. Teori ini dikembangkan oleh Hans G. Farmer pada tahun 1978. Intinya, teori ini menerangkan bahwa tujuan atau skopos dari terjemahan itu lebih penting daripada sekedar kesetiaan kata per kata. Jadi, keberhasilan terjemahan bukan dilihat dari seberapa mirip dengan teks asli, tapi apakah terjemahan itu berhasil menyampaikan fungsi atau tujuan dalam konteks pembaca target. Prosesnya dari tujuan, lalu brief dari klien, kemudian baru menentukan strategi penerjemahan. Makanya muncul pertanyaan penting, siapa yang menentukan tujuan ini? Dan kepentingan siapa yang sebenarnya dilayani oleh terjemahan tersebut. Next, Mong. Anatomi manipulasi teks. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam penerjemahan sebenarnya ada kemungkinan terjadi manipulasi teks. Pertama, pemilihan leksikal. Penerjemah bisa memilih kata tertentu yang punya nuansa berbeda. Misalnya memilih antara pejuang kemerdekaan atau teroris, yang jelas akan memengaruhi sudut pandang pembaca. Kedua, pergeseran perspektif. Ini terjadi ketika nada atau gaya bahasa diubah sehingga makna terasa berbeda di teks asli. Ketiga, omisi dan adisi. Artinya ada bagian yang dihapus atau ditambahkan untuk mengarahkan pemahaman pembaca. Nah, jadi penerjemah sebenarnya punya peran besar dalam membentuk makna, bukan hanya menerjemahkan secara netral. Next.
Nah, spektrum strategi penerjemahan. Nah, di poin ini menunjukkan berbagai strategi penerjemahan berbasis budaya. Di satu sisi, ada strategi yang mempertahankan budaya sumber, seperti transkripsi atau transliterasi, contohnya kata sushi atau yoga. Lalu ada kalke, yang menerjemahkan struktur secara langsung. Di tengah ada strategi seperti eksplisitasi dan ekuivalensi cultural, yang mencoba menyesuaikan agar lebih dipahami pembaca. Di sini ada strategi yang menyesuaikan dengan budaya target seperti kompensasi dan omisi. Jadi penerjemah harus memilih strategi yang paling sesuai dengan tujuan terjemahan. Next, Mong. Medan pertempuran ideologi. Nah, di sini dijelaskan bahwa penerjemahan juga bisa menjadi arena pertarungan ideologi. Contohnya, dalam sastra dunia, penerjemah harus menyampaikan konteks sosial dan budaya yang kompleks ke pembaca Indonesia. Dalam teks suci, seperti Al-Quran, pilihan kata sangat sensitif karena bisa mempengaruhi tafsir. Dalam jurnalisme, penerjemahan bisa dipengaruhi sudut pandang media dan kepentingan publik. Dan dalam bisnis atau diplomasi, kesalahan terjemahan bisa berdampak besar bahkan sampai kerugian atau konflik. Jadi, penerjemahan bukan sekedar bahasa, tapi juga terkait ideologi dan kepentingan. Next. Dilema kesetiaan penerjemah. Di slide ini menjelaskan dilema yang dihadapi penerjemah. Ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, loyalitas kepada penulis, yaitu menjaga keaslian teks. Kedua, loyalitas kepada pembaca, yaitu membuat teks mudah dipahami. Ketiga, loyalitas kepada ideologi, yaitu tekanan dari pihak tertentu seperti pemerintah atau klien. Kesimpulannya, tidak mungkin ada terjemahan yang 100% setia. Semua hasil terjemahan adalah kompromi dari ketiga hal tersebut. Next slide. Era penerjemah kritis dan etis. Dan untuk poin terakhir, kita masuk ke area penerjemah modern yang lebih kritis dan etis. Penerjemah sekarang tidak hanya butuh kemampuan bahasa, tapi juga kompetensi budaya. Mereka juga harus sadar akan posisi dan pengaruhnya. Sehingga perlu transparansi, misalnya lewat catatan kaki atau footnote. Dan yang paling penting, penerjemah punya tanggung jawab etis. Mereka tidak boleh hanya menjadi pipa yang menerjemahkan, tapi harus mempertimbangkan dampak dari terjemahannya. Jadi, penerjemah adalah mediator budaya yang bertanggung jawab. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan kepada rekan saya, Among. Halo? Mong? Udah silakan ditutup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman pada malam hari ini. Saya Muhammad Amiruddin dan rekan saya Arsal. Terima kasih atas edukasinya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.